Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Hakim, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga, bidang studi Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam Universitas Negeri Jakarta tahun 2023. Ini adalah video praktek pembelajaran inovatif pada kegiatan PPL di SMK Negeri 5 Tebu, Provinsi Jambi. SMK Kisah. Generasi emas Indonesia, profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya? Semangat? Oke, baik. Sebelum pembelajaran, anak semuanya, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian untuk doa kami mohon ketua kelas untuk memimpinnya. Silakan. Terima kasih kepada Rizky yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan doa nanti pembelajaran pada hari ini semakin bermakna dan tentunya menambah manfaat untuk kita semuanya ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak cek kehadiran Eka Rahman Fajri, M. Al-Fadli Priyanseno, M. Ardian Syah Saputra, M. Dian Casmadi, Muhtaram Ozi Setiawan. Baik, ini sepertinya hadir semua ya? Hadir, alhamdulillah. Berarti nihil, alhamdulillah. Pembelajaran pada hari ini diikuti oleh seluruh peserta didik kelas 10 semester 2 jurusan Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam SMK Negeri 5 Tebu. Oke, adik-adik semuanya. Karena hari ini kita pembelajarannya nanti akan meliputi beberapa aspek ya nak ya. Ada aspek pengetahuan dan juga ada aspek keterampilan yang. Jadi sebelum kita lanjut kepada materi inti kita, sebagai penguatan karakter dalam penerapan kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila, mari kita sejenak 1 menit menyanyikan bersama-sama dengan berdiri lagu Padamu Negeri. Kami persilakan, mari kita berdiri bersama. Ya, kita ikuti ya. Dan sebelum nanti lebih jauh mengeksplorasi tentang pemilihan elektroda dan pengintegrasian elektroda nanti kepada mesin las dan juga objek yang akan kita las. Nah, target Bapak begini nak. Nah ini ya. Jadi target Bapak itu nanti dalam tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, target utamanya ini nak. Ya. Jadi kalian itu mampu menjelaskan pemilihan elektroda mesin las. Nah, itulah inti utama dari tujuan pembelajaran hari ini. Termasuk nanti sampai ke aspek keterampilannya mengintegrasikan elektroda ini pada mesin las tersebut ya.
kita ada soal pengetahuan sebagai cara Bapak untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian terhadap materi yang Bapak sampaikan. Soalnya pilihan ganda, opsinya A, B, C, D, jumlah soalnya 20, diselesaikan dalam waktu maksimal 5 sampai 10 menit ya Nak ya. Ya, baik Anda semuanya. Pada kesempatan pagi ini pembelajaran kita, bidang studinya itu adalah teknik pengelasan dan fabrikasi logam. Mata pelajarannya adalah teknis las SMAW. Dan materi yang akan kita bahas itu khusus kepada pemilihan elektroda las SMAW. Ya, jadi yang pertama ini Bapak sampaikan dulu tentang pemilihan elektroda. Nah, jadi seperti yang sebelumnya kita pernah praktek PKWU di bidang pengelasan, kalian melakukan pengelasan terhadap beberapa objek, mungkin saat itu masih mengelas dengan cara yang kalian ketahui saja, begitu ya Nak ya, sehingga perlu peningkatan tentang pemahaman mengenai pemilihan elektroda nanti terkait dengan bahan apa yang akan kita pakai dalam penggunaan elektroda, terutama di praktek pengelasan nanti. Nah, ini gambar elektroda seperti yang kita sudah lihat keseharian. Rata-rata elektroda di sekitar lingkungan kita itu untuk elektrodanya seperti ini ya, atau istilah lainnya adalah welding electrodes atau elektroda dari pengelasan. Fungsinya untuk elektroda ini adalah untuk menghasilkan kerak dan slag. Ya, jadi untuk menggabungkan itu dia akan menghasilkan sebuah kerak dan slag. Kemudian sebagai unsur pemandu pada logam las. Nah, untuk pemilihan jenis elektroda ini adik-adik, itu ada beberapa yang harus kita perhatikan agar kita tidak salah. Jadi tidak semuanya elektroda dengan beberapa diameter yang berbeda itu bisa diterapkan atau diintegrasikan pada semua jenis plat baja. Betul enggak? Ya enggak? Misalnya nih, bajanya tebal, tapi elektrodanya kecil, cocok enggak kira-kira? Nah, kemudian atau logamnya itu hulu yang gampang bolong tuh nah kalian pakai elektroda yang gede, cocok enggak? Nah, baik. Berarti pemilihan elektroda ini harus tepat gitu ya. Juga berpengaruh pada pemilihan elektrodanya. Nah, kalau seandainya sudutnya misalnya, sudutnya itu sangat seperti ini. Nah, sangat kecil sudutnya. Bisa enggak elektroda yang seperti ini? Nah, kan begitu ya, Nak ya. Jadi bagaimanapun juga terkait dengan desain sambungannya itu juga, itu nanti juga mempengaruhi jenis elektrodanya mana yang saya pilih. Begitu ya. Berikutnya jurulas atau disebut sebagai welder qualification. Nah, jurulas ini kadang-kadang ya memang ada cocok-cocokan, mungkin kayak kalian. Nah, Pak, saya cocok sudah biasa pakai yang diameter ini, Pak. Nah, akhirnya pakai kayak gini tuh kayak gimana gitu ya, tidak nyaman gitu. Nah, itu biasanya juga ada seperti itu seorang jurulas atau welder qualification itu. Kemudian perlakuan panas. Nah, ini penting, Nak. Perlakuan panas terhadap elektroda ini ada beberapa perlakuan panas berbeda-beda. Nah, secara umum kalau kita Bapak minta ya, nah ini geser ke belakang, Nak, agar meja di belakang itu Bapak minta nanti kalian coba ya untuk literasinya itu baca apa informasi yang bisa kita dapatkan dari sebuah kardus seperti ini. Karena bagaimanapun juga sebenarnya spesifikasi pemanfaatannya, pengaturan panasnya itu sudah dijelaskan. Gitu Nak ya. Nah, ini coba Nak, yuk geser ke belakang dulu Nak. Nah, ini adik-adik pakai yang ini. Bapak minta coba kita cari informasinya. Pertama, kita akan coba cari informasi tentang ukuran dulu. Ya, silakan ya, dengan membaca di bagian pembungkus atau kardusnya. Kira-kira pertanyaan Bapak yang pertama, ukurannya itu diameternya berapa, Adik? Diameter itu ini Nak ya. Nah, nih. Diameternya berapa, Nak? Ya, cari. Di kardus itu ada informasi terkait dengan berapakah ukuran elektroda itu. Kebetulan elektroda ini berbeda ukurannya. Nah, berapa Nak?
Berapa? Ini. Nah, jadi ada sebuah logo, ya, logo simbol dari diameter seperti ini. Diameternya itu mili satuannya. Oke, di sini berapa, Dek? Ini, yang ini berapa diameternya? 2,0. Nah, oke, Rizky coba nak. Di situ kira-kira cari logo simbol nak kayak gini. Bentuknya simbol dari diameter. Nah, cari berapa ukurannya? Nah, ini ternyata 2,0. Iya, tepat sekali. Itu adalah diameternya 2,6. Satuannya apa? Sentimeter? Mili. Baik, bagus. Nah, itu terkait dengan berarti kita akan coba telusuri kembali lebih dalam lagi. Kalau elektroda dengan ukuran 2,0, perlakuan panasnya, nah ini, perlakuan panasnya itu menggunakan berapa ampere? Yuk cari. Coba lihat di tabel, itu nanti akan ketemu diameter sekian itu panas pada ampernya sekian. Ya, cari di tabel nah, yang 2,0 dan 2,6. Berapa sih? Baik, berarti nanti ketika kita mengintegrasikan elektroda pada mesin las dan objeknya nanti, nah berarti kelompok, nanti kita bentuk kelompok. Nah itu berarti kalian harus memutar ya sebuah kalibrasi pada mesin inverter atau mesin las itu dengan panas rentangnya itu. Berapa tadi? Ulangi nak. 60 sampai berapa? 110. Kalau ini nak, kita perhatikan sama-sama. Kalian boleh buka YouTube-nya yang link yang Bapak kasih tadi. Yang tertera pada roda las tersebut, yang mana yang merupakan sudah kita bahas. Menurut American Welding Society atau AWS, kode elektronik Tuh, oke. angka. Nah, contoh kodenya adalah E6013. Oke, kita stop dulu. Nah, sambil kita pahami. Dalam paparan ini, menurut American Welding Society atau AWS, kode elektroda yang dinyatakan dengan E itu diikuti 4 atau 5 digit. Coba nak lihat pada kardus yang tadi Bapak kasih ke kalian. Coba, ada enggak kode itu? Ada enggak kodenya E seperti itu? Kemudian ada diikuti dengan angka. Ada enggak? Ada enggak? E sekian. Coba cermati. Ada? Nih. Ada? Berapa? Berapa angka? Berapa angka dulu? 4 atau 5? 4. Bagus. Oke, sebutkan lah kodenya. 2, 5, E 6, 6 0 0, 1, 1 3. Punya Rizky? Iya, sama ya. Nah, itu ternyata adalah sebuah standar dari elektroda menurut dari AWS. Nah, E itu apa nak? Nih, E-nya apa nih? E itu elektroda. Nah, 2 digit pertama itu nilai kekuatannya tarik minimum dikali 1000 PSI pada hasil pengasahan. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kita sudah bisa mencermati ternyata seperti ini informasi yang ada di kardus itu. Jadi tidak hanya beli kardusnya dibuang, elektrodanya disimpan. Bukan seperti itu ya. Karena kita kadang-kadang lupa. Oh iya, berarti ada aturan-aturan yang harus diikuti, yang sudah disampaikan. Nah, kita lanjutkan. kita akan Ya. nyetel ampere. Oke, ngapain? Nyetel ampere. Ini penting nih. Untuk memakai ampere berapa? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kita menggunakan elektrodanya diameternya berapa? Tuh, udah jelas kan? Sekarang ini. Nah, ini Bapak tambahkan, nak. Ya, Bapak tambahkan demi untuk memperkuat tujuan pembelajaran kita tadi adalah kalian bisa melakukan pemilihan elektroda dengan tepat gitu ya. Karena nanti mau kita integrasikan, maka kita perlu penambahan referensi pemahaman tentang bagaimana sih ngelas di bawah tangan itu ya. Oke, lihat nih nak, ini Bapak siapkan. Nanti kita ringkas saja pembahasannya. Bagaimana cara ngelas di bawah tangan? Ingat, bawah tangan itu berarti disebut sebagai underhand, gitu ya, nah, di bawah tangan, bukan seperti ini. Ya, ini di bawah tangan. Nah, pertama P3K. Nah, berarti di sini udah posisi enggak?
Sudah, harus ada. Nanti kalau mengelas harus dipakai peralatan safety-nya atau disebut sebagai APD, alat pelindung diri. Apa aja? Apa aja? Sebutkan. Helm, apa lagi? Pasangan, apa lagi? Kacamata, apa lagi? Ada nggak? Sepatu, bentar, apa lagi? Nah, bajunya. Lah kalau seandainya kaosan seporot gitu ya, nah ya segini, ngelas, kecipratan besinya, otomatis kan tidak enak ya, dan nyaman. Peletikan itu panas. Ini kita lanjutkan lagi. Penempatan bahan las nih, nah ini saya Bapak simpulkan saja nih. Nah, perhatikan nah. Ya, kalau seperti ini namanya Pak 90 derajat. Kalau separuhnya berapa? Ini 90 derajat. Kalau separuhnya berapa nah? 45. Iya toh? Ini kan 90. Kalau separuhnya 45. Nah, ini perhatikan ini 90 derajat itu maksudnya kayak gini ya. Ini 90 derajat. Nah. Ini terlalu tegak. Ini posisi gambar elektroda untuk pengelasan gambarnya. Ini terlalu tegak. Jadi kalau ngelas kayak gini, nah kayak gini ini namanya disebut terlalu tegak. Kemudian ada lagi arah yang pas tuh kayak gini nak nih, 10 sampai 30 derajat. Tuh, berarti miring gini. Oke, bukan begini ngelas, ya. Begitu ya. Kalau seandainya tangan Bapak ini tangnya begitu, nah ini bukan begini. Nah, tapi tetap miring sekitar 30 derajat. Nah, ini ada pertanyaan kira-kira menurut kalian ini ya. Ini apa jawabannya, nak? Coba perhatikan di sini. Nah, ini. Bapak punya pertanyaan-pertanyaan dari apa yang Bapak paparkan. Nah, mungkin juga kalian sudah punya pengalaman-pengalaman di luar sana. Pertama, bagaimana jika kalian melakukan pengelasan di musim dingin daerah pantai? Apa jawabannya? Ayo. Kalau kita di sini enak. Kalau kalian ngelas di daerah pantai, apa yang dilakukan terhadap elektrodanya tadi? Apa yang dilakukan, nak? Apa? Diapain dulu? Panaskan, dijemur gitu ya. Oke, bagus, sip. Hapus dulu untuk kita semuanya. Biar semangat ya, hapus dulu. Ya, baik. Tokennya. Ya, tokennya. Oke, 1312 yaitu 13 Desember hari ini. 1312. Silakan buka tokennya. Ya, selamat mengerjakan. Bapak akan pantau berapakah hasil perolehan dari pemahaman kalian terhadap pencapaian pemahaman setiap individu. Oke, baik, alhamdulillah nilainya bagus-bagus semuanya. Bapak apresiasi, terima kasih. Berarti kalian dapat menyerap pembelajaran pada pagi hari ini dengan sangat baik karena rata-rata nilainya sudah di atas KKM kita, yaitu nilai KKM kita 75. Alhamdulillah kalian nilainya sudah di atas 85, bahkan ada yang mendapatkan poin 95. Ada 3 kelompok. Nih, ya, kelompok 3 tadi dari Rizky, Tegar, Tio, Yoga, sama Zaki. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Bapak sudah menyiapkan lembar kerja praktik, dikerjakan secara berkelompok. Ya, kita bagi menjadi 3 nak ya. Oke, ini adalah LKP-nya. Apina ya, ini ada yang belakang nak, nggak tolong nak, geser ke belakang nak. Nah, nanti diisi ya, itu LKP. Berdasarkan dari kelompok yang Bapak bentuk tadi, nah silakan kalian isi nama kelompoknya, kemudian ini kalian isi. Ada, Bapak jelaskan dulu ya nak ya. Ada 3 kelompok tadi itu. Tulis nama kalian, nama kelompoknya nak ya. Kelompok 1, 2, 3 ya. Nah, kelompok 1 tadi Ahmad, ini Kak Ikhwan, Sabli. Kelompok 2 Ardian, Dian, Tarom, Pupus, sama Ramadhani. Kelompok 3 Rizky, Tegar, Tio, Yuda, Zaki. Ditulis.
ya. Nanti dilingkeri aja, kelompok 1 dilingkeri atau 2 dilingkeri. Nah, misalnya gini nak, tipe jenis elektrodanya. Nah, tipe berapa tadi? Itu urainya bagaimana? Bagaimana kalian menjelaskan tentang jarak elektrodanya? Tadi udah kan? Sudah Bapak simulasikan kan tadi? Nah, sudah. Nah, kan tinggal simpulkan saja. Ya. Ya, nama singkat Bapak nak. Nanti biar Bapak isikan nama lengkapannya karena Bapak udah ada. Nah, gitu aja biar cepat. Ya, Rizky untuk mewakili kelompoknya untuk bisa presentasi nanti nak ya, diwakili satu kelompok saja, silakan. Menurut kalian apa ya untuk jenis elektroda yang ini bagaimana? Dipresentasikan nak, silakan nak. Dimulai dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Rizky Novandi, Diwadi Dimansyah, Yoga Kawi Batur Rahman, Jaki Trian Aditya. Mendapatkan hasil yang sempurna. Oke, bagus. Oke, silakan berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan sambil duduk. Ada yang mau memberikan umpan balik enggak? Ada yang mau tanya-tanyakan enggak? Nah. Udah paham? Jelas? Oke, alhamdulillah ya. Baik, berarti LKPD-nya kumpulkan ke Bapak untuk Bapak masukkan ke lembar penilaian pengetahuan ini, nak ya. Ada lagi yang ini yang 2,6. Kalau saat saya memilih yang jaraknya itu pas atau diantara, maka mendapatkan hasil pengawasan yang sempurna. Baik, sebagai penutup dari pengisian LKPD, kita berikan semangat untuk kita semuanya. Harus. Oke. Ya. Tujuan pembelajaran ini harus tercapai nak ya, meskipun tinggal waktu sedikit, kita akan coba integrasikan pemilihan elektroda ini ya. Boleh diwakili satu orang, mesinnya dihidupin, pilih elektroda yang pas. Nah, kemudian silahkan kita persiapkan dulu dari APD-nya. Ini ada APD-nya, helmnya disiapkan, sarung tangannya dipakai. Ya, silakan nak, yuk. Diwakili dari 3 kelompok tadi satu-satu Bapak nak. Ya, yuk kita menuju ke aspek keterampilannya, bagaimana cara memilih elektroda, kemudian mengintegrasikan. Jadi kalian harus punya skill dalam mengintegrasikan elektroda tersebut pada plat besi, gitu ya, plat besi setebal 5 mili. Oke, ingat kalau milih yang mana? Yuk, milih yang mana nih? 2 atau 2,6? Oke, bagus. Berarti milihnya udah benar. Kemudian kalau 2,6 pakai ampere berapa? Oke, siap. Silakan hidupkan mesinnya, pakai APD-nya nak. Yuk. Perhatikan Bapak dulu. Pertama, kunci dulu. Dari 2 objek ini dikunci di 2 titik. Pertama gini nak. Perhatikan. Sebelah sini, ingat tidak boleh juga tidak boleh. Ya, jadi yang pas itu miring ini ya, sila 30 data. Berarti kan, kalau satu titik di sini cetak, gitu ya, sudah terkunci, udah lurus, ini akhirnya sudah lurus, cetak di sini, tak di sini, udah kokoh, oke, ini lepas, tak, baru lakukan pengawasan, oke, diatur ampernya kelas, sampai sini. Kalau seandainya ada mau dibersihkan titik dulu, oke, baru kita lanjutkan, set. Bagus, wah mantap loh. Oke, siap. Nah, kalau udah memang terkunci, ini kita langsung harus pakai ya, karena ini panas ya. Oke. Ya, silakan sih. Oke. Oh ya belum. Oke.
Iya, itu dia. Oke ya, nanti kita giliran kayak pakai yang satunya ini ya. Oke ya, misalnya ya, ya diketik dulu. Nah, pakai. Nah, wah, kita dulu nak ya, ditepat. Oh, tunai nak, tunai. Sekali lagi. Oke dah. Oke, dah. Ya. Oke, belum nak. Belum. Kan hasilnya? Silakan. Iya, alhamdulillah ini hasil pengelasan tadi dari penerapan pemilihan elektroda yang tepat, sehingga hasilnya pun juga sambungannya sempurna. Oke. Oh, mantap sekali, udah bersih, rapi hasilnya. Oke, adik-adik. Nah, Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. dibiasakan bersih. Ya. Nah, tujuannya biar praktek berikutnya itu selalu siap untuk praktek langsung. Nah, sebagai penutup ini nak, ini sebagai penutup ini kita bisa menyimpulkan sebentar ya. Berarti kalau milih elektrodanya salah, hasilnya tidak kak. Kalau elektrodanya bagus, pas, kemudian cara ngelasnya juga pas, kemiringannya pas, hasilnya juga kak bagus, baik. Kemudian peralatan ruangannya udah bersih semuanya, kalian berarti sudah mencapai tujuan pembelajaran. Apa tadi tujuan pembelajarannya? Mampu memilih elektroda dengan tepat. Kemudian juga bisa mengintegrasikannya, pakai mesin lasnya juga sudah pas pengaturan ampernya. Kemudian melakukan pengelasan pada objek dengan stepel platnya 5 mili pun juga sudah hasilnya sangat bagus. Kita apresiasi semuanya, meskipun yang BSD 1 semuanya masih berproses, sangat senang kita betul. Oke. Dari adik-adik semuanya, dari LKPD ini nanti Bapak Bapak koreksi ya, LKPD-nya Bapak koreksi, dan dari hasil kerja ini tadi itu juga akan Bapak koreksi untuk Bapak nih nilai. Jadi Bapak melakukan penilaian dari 2, tadi penilaian individu sudah pakai tes, kemudian penilaian kelompok juga sudah pakai LKPD. Nah, berikutnya penilaian kinerja ini juga Bapak sudah menyiapkan dengan kinerjanya. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini baik pengetahuan maupun keterampilannya tercapai dengan baik. Alhamdulillah. Baik. Kemudian yang terakhir sebagai pembuka tadi sudah kita buka dengan doa. Mudah-mudahan manfaat untuk masa depan kalian besok. Kita tutup dengan doa juga ya. Baik, Rizky kembali silakan pimpin doa sebagai penutup. Bagaimana Sri? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Penutup dan penyemangat SMK. Kita keluar ruangan sambil salaman sama Bapak dulu nak. Yuk sini, biasakan. Ya, terima kasih ya doanya. Ya. Apa yang kau suka? Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia.